Kadang kebenaran bukan soal siapa yang bicara paling lantang, tapi siapa yang paling dulu dipercaya. Begitulah kisah antara Sahara dan Yai Mim, dua nama yang kini jadi sorotan nasional. Dulu publik melihatnya hanya sebagai konflik parkir kecil di sebuah lingkungan perumahan di Malang. Tapi sekarang cerita itu berubah. Ada narasi baru yang muncul, dan arah simpati publik pun mulai diuji. Nurul Sahara, pemilik usaha rental mobil, akhirnya buka suara. Lewat sebuah wawancara, ia menegaskan masalah antara dirinya dan Yai Mim bukan cuma soal lahan parkir, tapi tentang dugaan pelecehan yang membuatnya merasa tersakiti, sesuatu yang ia sebut sudah terjadi beberapa kali. Setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka, tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya. Sebanyak 4 kali, 3 kali saya tahu, 1 kali berbukti. Nah, itu yang kemudian membuat saya tertekan. Pertama, Pak, kasus yang pertama, Mbak Sahara, istri saya darahnya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi saya pengen banget, Pak. Ini Rosida haji gitu, sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Kemudian yang ketiga, Pak, saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin, Pak. Saya sapa, langsung good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke jendela sopir, sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas? Habis mandi? Bisa, junub? Iya. Loh, kalau begitu habis berhubung? Kalau belum, Pak Sofwan nggak ada ya? Kalau belum berhubung sama saya. Yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget tuh, Pak. Waktu itu ada tamu dari Madura, Pak, 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya, menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi, Pak. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Lihat dulu ini, Mbak. Lihat, saya enak loh, Mbak. Sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ, Pak. Sahara bahkan mengaku selama ini ia menahan diri untuk tak membongkar semuanya. Ia ingin menjaga nama baik Yai Mim, sosok yang dikenal sebagai mantan dosen dan tokoh agama. Saya punya rasa sabar, Pak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan, Pak, ngempet. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya, Pak. Namun diamnya justru membuat narasi lain tumbuh. Ia dianggap pembuat onar dan tudingannya seperti tak dipercaya. Kuasa hukumnya Zaki Chong mengungkapkan bahwa sebenarnya Sahara sudah menceritakan hal itu sejak awal. Tapi kami memilih tak langsung melapor, katanya. Mereka menunggu berharap situasi mereda. Namun justru sebaliknya publik balik menyalahkan Sahara. Bahkan ketika ia mencoba menjelaskan soal mobil yang terparkir di depan rumah Yai Mim, klarifikasinya tak banyak mengubah opini netizen. Saya tidak ingin berasumsi atau beropini secara kata-kata aja, saya bicara data aja sih, Pak. Iya, tidak salah. Baginya peristiwa itu hanya salah paham antara sopir dan waktu subuh yang sempit. Namun di mata publik semuanya sudah terlanjur menjadi bahan tudingan bahwa Sahara lah penyebab kegaduhan. Di media sosial, dukungan tampak condong ke pihak Yai Mim. Komentar seperti saya lebih percaya Yai Mim atau aura Sahara gak meyakinkan membanjiri kolom komentar. Bahkan saat Sahara bertemu tokoh publik seperti Deddy Mulyadi, video klarifikasinya tetap diserang. Di sini publik seakan sudah punya pemenang sebelum proses hukum berjalan. Di sisi lain, Yai Mim tetap berpegang pada cerita lamanya, bahwa semua ini bermula dari persoalan parkir mobil rental yang menutup akses rumahnya. Ia mengaku kejadian memuncak saat karyawan Sahara tak bisa dibangunkan untuk memindahkan mobil hingga ia disarankan Sahara untuk menggesernya sendiri. Tak lama kemudian muncul tuduhan baru yang membuat situasi makin panas. Versi Yai Mim, tudingan cabul itu bermula dari salah paham.
Saat Sahara datang ke rumahnya dan melihatnya berpakaian santai, ia justru berteriak dan menuduh hal yang menurut Yai Mim tak pernah ia lakukan. Semenjak itu, reputasinya di lingkungan tempat tinggalnya mulai goyah. Dalam salah satu video yang sempat viral, Sahara tampak menyebut Yai Mim sebagai dosen cabul di depan sekelompok mahasiswa. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin ya. Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Bagi Yai Mim, itu bukan hanya serangan personal, tapi juga pukulan terhadap kehormatan seorang pendidik. Sementara bagi Sahara, itu adalah puncak dari emosi yang sudah lama dipendam. Kini dua narasi besar berdiri berhadapan. Satu sisi berbicara tentang pelecehan dan keberanian seorang perempuan melawan ketimpangan kuasa. Sisi lain bicara tentang fitnah, nama baik, dan perjuangan seorang tokoh mempertahankan kehormatan. Di tengah derasnya opini publik, pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang benar, melainkan apakah kita benar-benar siap mendengarkan dua sisi sebelum menghakimi. Karena dalam konflik seperti ini bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan, tapi juga keadilan dan bagaimana publik menilai kebenaran di era viral seperti sekarang. Jadi, menurut kamu, simpati publik kali ini akan berlabuh kemana? Apakah ke Sahara yang kini angkat bicara? Atau tetap kepada Yai Mim yang sejak awal didukung banyak pihak?